Orang tahu diri itu adalah orang yang sadar bahwa masih sangat banyak hal yang belum dia tahu. Ketika kita merasa tidak tahu, berarti kita akan belajar. Berarti kita akan nambah wawasan baru, nambah ilmu baru. Kita tambah meningkat kualitasnya. Kalau kita merasa sudah tahu, tidak akan meningkat lagi. Sudah selesai. Wong kita merasa sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik menderita ketidakadilan daripada kita yang melakukannya. Ini memahami ini harus hati-hati. Jadi maksudnya bukan berarti kalau kita ditidakadili diam saja. Tapi seandainya harus milih, kita yang dizolimi orang ataukah kita yang menzolimi orang, ya pastinya jangan dua-duanya. Tapi kalau harus milih, pilihlah biarlah aku saja yang dizolimi, jangan aku yang zolim. Kenapa? Karena kalau aku yang zolim, itu sebenarnya yang rusak diriku sendiri. Kalau aku yang menyusahkan orang, itu kita tidak sadar sedang meruntuhkan tadi loh, jiwa kita sendiri, mengacaukan jiwa kita sendiri. Jadi memang jangan dua-duanya. Kalau dalam Islam itu kan unsur akhoka dzoliman au madzluman. Bantulah saudaramu baik dalam kondisi zolim atau madzlum. Karena dua-duanya ini kondisi tidak adil. Tapi seandainya harus milih, kalau versi quote-nya Socrates ini kalau harus milih loh ya kalian harus milih, biarlah ndak apa-apa orang jahat padaku, asal jangan aku yang jahat padanya. Karena kalau aku yang jahat padanya, bukan urusan dia tersakiti, tapi urusan jiwaku ini loh yang rusak. Ada kotoran sekarang, ada kegelapan yang masuk dalam diriku. Makanya di beberapa kesempatan kan sering saya sampaikan, jangan sampai buruknya orang lain menjadi awal buruknya diri kita. Orang lain misuh-misuh, maki-maki pada kita, itu jangan jadikan ini terus, dia maki-maki saya ya Pak, saya harus balas maki-maki. Ya mungkin kamu puas karena sekarang skornya seri 1-1. Tapi ada ruginya. Ruginya apa? Dia mungkin jiwanya sudah keruh sejak tadi. Kamu yang awalnya jernih sekarang jadi ikut keruh. Kamu kalah sebenarnya. Seolah-olah 1-1 tapi itu 2-1. Kamu kegulan 2 kali. Kamu kegulan ketika dia maki-maki kamu dan kamu marah. Dan sekarang kamu ikut balas maki-maki dia, itu gol kedua. Kalau dia sih memang awalnya sudah gelap, ya tetap gelap. Kamu yang awalnya terang, sekarang jadi gelap. Kamu yang kalah. Maka kata Socrates, lebih baik menderita ketidakadilan daripada melakukannya. Ya kalau mungkin memang jangan ada saling tidak adil. Tapi kalau harus milih, ya tidak apa-apalah. Daripada saya ikut kotor karena menzolimi orang, biarlah orang menzolimi aku. Ini dengan argumen ini semoga teman-teman bisa menangkap maksudnya. Karena kadang-kadang kalau di medsos itu kan menangkapnya, wah itu tidak boleh, tidak adil itu. Ya, cuma ini konteksnya pilihan. Kalau harus milih antara ditidakadili atau mentidakadili, ya mending kamu milih ditidakadili. Pertimbangannya apa? Jiwamu yang harus sehat. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Kebajikan itu nanti, atau virtu kalau bahasa Inggrisnya, menurut Socrates, apa sih kebajikan itu? Kebajikan itu adalah kebijaksanaan
Nah, jangan lupa wisdom. Ternyata perbuatan baik itu perbuatan yang bijaksana. Untuk bertindak secara efektif atau tepat dalam situasi tertentu. Berdasarkan pengetahuan tertentu. Jadi kalau kalian tanya, Pak ini perbuatan baik apa buruk? Coba dicek itu ada dasar pengetahuannya enggak? Ada dasar ilmunya atau tidak, kemudian pas atau tidak situasinya, efektif atau tidak. Kalau pakai bahasa epistemologi, dasar pengetahuan itu namanya know that, kesesuaian dalam pelaksanaan, kecocokan dalam pelaksanaan itu namanya know how. Jadi baik itu know that dan know how. Know that itu tahu apa, know how itu tahu bagaimana. Jadi know that saya tahu bahwa Allah itu satu-satunya, tauhid. Nah, know how itu saya tahu bagaimana caranya menomorsatukan Allah. Secara pas, secara tepat. Inilah baik namanya. Jujur itu baik. Dalam posisi situasiku saat ini, cara jujur yang pas itu begini. Nah, itu namanya know how. Itulah yang disebut bijaksana. Makanya kalau ada pernyataan kebenaran itu belum cukup, kita perlu sampai pada kebijaksanaan. Kebenaran itu know that. Kebijaksanaan itu know how. Jadi saya ngerti Pak, yang benar ini. Nah, know how-nya, lah terus kamu melaksanakannya bagaimana? Kamu menjalankannya bagaimana kebenaran itu know how. Ada banyak kebenaran yang kalau dijalankan tanpa kamu pertimbangkan situasi, dia bisa berubah jadi keburukan. Berarti kamu tidak bijaksana, tidak pinter know how-nya. Jadi ya karena hidup itu kan nggak sesimpel di teorinya, kadang situasinya kompleks sudah. Ada temenmu dandan berjam-jam terus, aku cantik enggak? Oh, itu kan pertanyaan menjebak itu. Ini mau jujur apa mau? Oh, itu kan kamu harus ngerti know how-nya. Jadi makanya yo kamu jawab saja, yo perlu jawaban kebenaran atau kebijaksanaan. Nah, karena ini isinya bisa beda antara know that dan know how tadi. Jadi justru kebajikan itu yang mix dua-duanya. Mix itu berarti yo kebenarannya tidak boleh ditinggal, tapi diaplikasikan secara tepat. Yaitu know how-nya. Nah, selanjutnya Sokrates menjelaskan ada 4 cardinal virtues. Ini nanti dilanjutkan juga oleh muridnya Plato. Kebajikan yang paling utama. Semua kebaikan yang lain sumbernya 4 ini. Yang pertama berani, keberanian. Yang kedua kesederhanaan atau moderasi. Moderasi itu maksudnya pas. Tidak kurang, tidak lebih. Tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Yang ketiga kebijaksanaan, wisdom tadi. Dan yang keempat keadilan. Kebaikan apapun, kebenaran apapun, sumbernya 4 ini. Keberanian. Keberanian itu jangan dikira sepele. Kalian yang ngaku pemberani, apa benar kalian pemberani? Wong banyak kebenaran yang kalian tahu, menghidupkannya kalian males. Itu namanya ndak berani. Saya tahu kok Pak, sedekah itu sesuatu yang benar. Cuma kamu kan ndak berani mulai. Eman-eman nanti lah Pak kalau sudah kaya lah Pak. Nanti kalau sudah kaya nanti kamu nawar terus. Ini namanya kamu kekurangan sikap berani. Saya tahu kok Pak,
Sholat malam itu utama dia. Lah kok kamu tidak sholat? Nanti lah Pak, ini masih. Nah, itu berarti apa? Kamu kurang berani. Jangan dikira keberanian itu simple. Justru kebaikan tidak akan lahir kalau tidak ada keberanian. Yang kedua moderasi. Moderasi itu maksudnya pas. Tidak kurang, tidak lebih. Kalau memang perlunya 10 ya 10. Tidak kurang, tidak lebih. Kayak makan tadi ya, 1 piring cukup ya jangan 2 piring. Jangan setengah piring, nanti kamu kurang. Cukupnya 1 piring. Nah ini namanya moderat. Tidak berlebihan. Nah, makanya sekarang kan banyak itu proyek-proyek moderasi beragama. Yang bahasa Arabnya wasatiyah. Wasatiyah itu kan tengah-tengah. Tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan. Tidak kekurangan, tidak berlebihan. Tidak ifrot, tidak tafrit. Ini sumbernya kebaikan. Yang kurang dan yang lebih berarti tidak baik. Jadi berlebihan tidak baik. Makan berlebihan tidak baik. Makan kekurangan tidak baik. Tidur berlebihan jelek. Kurang tidur juga jelek. Tidur yang pas saja. Pas ngantuk tidur. Kalau saya ngantuk terus Pak, ya tidur terus. Itu jenenge males. Jadi ini teori moderasi. Sumbernya kebajikan. Yang ketiga kebijaksanaan, tadi sudah banyak dijelaskan. Dan yang keempat keadilan. Tentu saja semua yang baik pasti adil. Yang buruk pasti tidak adil. Boleh kalian cari contoh sebanyak mungkin. Bahkan 4 itu kalau harus diperas hanya 1, ya satu-satunya prinsip kebajikan keadilan. Makanya keadilan itu ya banyak filosof yang membahasnya secara khusus. Jadi kebajikan moral versi Sokrates yang kardinal ya 4 ini. Kardinal berarti yang paling utama. Keberanian, moderasi, kadang diterjemahkan kesederhanaan, kemudian kebijaksanaan dan keadilan. Nah, kita singgung sedikit, tadi sempat disebut etika di ranah politik. Hubungan dengan orang lain tadi. Menurut Sokrates justru ini yang paling penting. Etik tanpa politik itu ya tidak aktual. Tidak ada nilainya. Sebaliknya, politik tanpa etik bahaya. Rusak nanti hidup ini. Politik di sini artikan politeia ya. Politeia itu tata masyarakat. Tata masyarakat kok tidak ada etiknya bahaya. Etika kok tidak bahas tata masyarakat ya kurang lengkap. Kurang aktual. Maka ini penting sisi politiknya ini. Hari ini kan kalau ngomong politik kita lebih sifatnya pragmatis kekuasaan. Kalau di Sokrates bahas politik itu sisi etiknya. Bagaimana pengendalian perilaku manusia dalam hidup bersama yang mendukung perfection of soul tadi. Jadi gimana hidup politik yang kondusif terhadap perkembangan jiwa. Nah, ini tidak sederhana. Kata Sokrates, yang tertinggi dari semua kebajikan adalah seni politik yang mencakup tata negara dan membuat seorang menjadi politisi dan pejabat publik yang baik. Ini puncaknya ilmu etik, itu etika politik. Nanti kapan-kapan kita bahas panjang lebar etika politik ini. Mumpung deket-deket tahun keramat. Ya.
Karena hari ini banyak orang lupa. Ketika ngomong etik itu bayangannya hanya kekuasaan. Nah, etika politik membuat warga negara jadi warga yang baik dan benar, kata Sokrates. Etika politik akan melahirkan politikus sejati. Politikus sejati itu insan kamil atau manusia sempurna yang jiwanya memuncak, perfection of soul tadi, sekaligus dia mampu mempengaruhi jiwa-jiwa yang lain sehingga juga sama-sama memuncak. Hidup bersama di tengah masyarakat yang sama-sama mendukung pertumbuhan jiwa, tidak malah merusaknya. Inilah sisi etiknya politik. Dan ini menurut Sokrates tidak bisa instan. Harus ada pendidikan politik yang mengajarkan etika politik. Jadi pendidikan tentang etika politik. Nah ini saya tidak tahu kalian di kampus ada tidak, meskipun jurusannya bukan politik, ada tidak mata kuliah etika politik. Oke, kan kalian gelisah belakangan ini dengan politik. Coba ada ndak ya? Atau mungkin di lembaga-lembaga apa, silahkan diikuti. Karena ini nanti berhubungan dengan tata masyarakat, sementara hidup kita itu ndak bisa dilepaskan dari hidupnya masyarakat. Sekarang kita jelajahi beberapa prinsip besar etik dari Sokrates. Ini yang saya sebut tahu diri dan tahu batas, versi Sokrates. Kata Sokrates, orang tahu diri itu adalah orang yang sadar bahwa masih sangat banyak hal yang belum dia tahu. Ini penting, rasa tidak tahu itu. Jadi kita ini kan sering lebih merasa tahu apa-apa. Justru kata Sokrates, harusnya kita lebih merasa tidak tahu apa-apa. Kenapa? Ketika kita merasa tidak tahu, berarti kita akan belajar. Berarti kita akan nambah wawasan baru, nambah ilmu baru. Nah, disinilah nanti kita tambah meningkat kualitasnya. Kalau kita merasa sudah tahu, tidak akan meningkat lagi. Sudah selesai. Wong kita merasa sudah. Ini rumus pertama. Orang yang tahu diri dan tahu batas. Orang yang merasa tahu segalanya, berarti dia tidak tahu dirinya. Tidak kenal dirinya. Sepinter apapun dia, pasti masih sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Harus tetap sadar, aku belum tahu. Aku masih harus banyak tahu. Ini prinsip sehubungan dengan tadi loh. Karena dasarnya moral itu pengetahuan, ya kita kalau ingin semakin baik, harus terbuka untuk belajar. Kalau kita ingin terbuka diri kita, siap belajar, ya mental kita adalah mental tidak tahu dan ingin tahu. Bukan mental sudah tahu. Biasanya kalau orang sudah tahu itu akhirnya ya jadi tukang ngasih tahu. Padahal dia belum tahu. Ini bahaya kalau kata Imam Ghazali kan, kalau ada orang yang tidak sadar, tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, ini orang ini bahaya, harus segera diingatkan. Karena kalau orang tidak tahu, kalau aku ini tidak tahu, itu kan gayanya kayak seperti orang tahu, padahal dia tidak tahu. Akhirnya apa? Yuk, gayanya kayak kiai kemana-mana. Kamu harus sabar, kamu harus banyak ibadah, kamu. Lalu dia pengetahuannya hanya copy paste misalnya. Wong itu coba nge-share postingannya orang saja, tapi kamu merasa seolah-olah aku sudah tahu. Nah ini yang kita pakai rumus ini kurang tahu diri. Harus tahu diri. Kemarin
Saya ada yang bertanya itu. Pertanyaan sangat fikih sekali. Kan sudah saya bilang di mana-mana saya bukan ahli fikih. Ketika pertanyaannya fikih, ya saya jawabnya mohon maaf, saya tidak tahu. Pak Faiz, kalau saya yang tanya mesti males nyari jawabannya. Loh ya memang kalau tanya filsafat, ayo lah. Kalau saya tidak tahu tak cari-cari. Wong saya bukan ahli fikih. Kalau filsafat oke. Kalau fikih bukan ahlinya, nanti dianggap kayak orang ahli fikih, padahal bukan ahli fikih, nanti ngasih fatwa yang menjerumuskan. Harusnya haram terus dibilang, bisa saja itu halal. Itu kan caramu kan begitu. Tergantung perspektifnya dari mana. Itu kan kamu sering ngawur begitu, intinya nggak tahu. Ya jangan, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Kalau kamu sesat sendirian tidak apa-apa, tapi kalau kamu menyesatkan orang itu bahaya. Nah, itu prinsip tahu diri, tahu batas. Yang kedua, ada lagi prinsip tahu batas. Ini kalimat terkenal dari Sokrates. Orang yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya, dia tidak akan puas dengan apa yang ingin dia miliki. Ini sebenarnya penjelasan tentang orang yang tadi ambisius, orang yang hanya fokus pada kesenangan dan pengakuan orang lain. Orang ambisius itu ya biasanya tidak menikmati yang sekarang dinikmati, mikirnya yang lain terus. Akhirnya apa? Dia tidak bisa bahagia. Jadi orang yang tidak bisa menikmati yang dia miliki sekarang karena mikir target sesuatu, seandainya yang dia target itu sudah kena, dia pun akan tidak bahagia juga. Kenapa? Dia pasti ingin yang lebih, yang lagi. Jadi itu ciri, kata Sokrates. Berarti apa? Ini sebenarnya kalau pakai bahasa agama, jadilah pribadi yang bersyukur. Bersyukur bukan berarti mandek. Tapi iya, saya punya target ke depan ini, tapi saya bisa menikmati yang saya miliki sekarang. Ya nanti kalau dapat lebih, saya syukuri lagi, saya nikmati lagi. Jadi karena mentalnya memang mental bersyukur. Tapi kalau mentalnya menuntut, ya sekarang punya berapa, dia menuntut lebih, besok dapat lebih pun dia menuntut lebih lagi. Tidak ada titiknya. Koma terus, itu kan capek hidupmu kalau koma terus. Ya harus bisa menikmati situasimu hari ini, mensyukuri. Sekarang jomblo, bersyukur, alhamdulillah Pak, tidak ada yang ganggu. Besok mungkin dapat pasangan, alhamdulillah, sekarang tidak sendirian lagi. Jadi kalau kamu jomblo mikir gimana dapat pasangan, kamu tidak bahagia sekarang, mungkin besok juga tidak bahagia. Begitu dapat pasangan, bayangan saya tidak kayak gini loh Pak, punya pasangan itu. Ternyata beda. Nah, itu bagian dari ayo kenali diri, tahu batas kita. Yang ketiga, Sokrates bilang, ingatlah tidak ada sesuatu yang tetap dalam urusan manusia. Oleh karena itu, hindari kegembiraan berlebihan dalam kemakmuran atau kesedihan berlebihan dalam kesengsaraan. Ini kalau baca kalimat ini terus kamu tidak tahu bahwa ini yang ngomong Sokrates, mungkin kamu anggap ini sufi yang ngomong. Karena kalimatnya sangat sufistik. Jangan berlebihan, apapun nanti akan lewat dan berlalu. Kamu hari ini senang, pasti tidak akan senang selamanya. Kamu hari ini sedih, yakinlah tidak akan sedih selamanya. Bahkan kalau kamu hari ini senang, itu mungkin hanya satu bagian dari hidupmu saja. Di bagian yang lain mungkin ada masalah. Ketika kamu hari ini sedih, mungkin itu hanya satu sisi saja dari hidupmu. Sisi-sisi yang lain itu sebenarnya kegembiraan dan kesenangan. Cuma tidak kamu tengok. Misalnya, Pak saya sedih Pak, semester ini nilai saya jatuh misalnya. Kamu hanya lihat ini, kamu tidak melihat, loh kamu sehat loh, ada temanmu yang sakit.
Lu kamu masih enak, masih nyaman. Meskipun nilaimu jatuh, kamu bisa lanjut kuliah. Temenmu nilainya ndak jatuh, tapi dia ndak lanjut, uangnya habis, ndak bisa bayar lagi. Dan banyak yang bisa kita syukuri. Cuma kita biasanya hanya lihat satu sisi, satu sudut itu. Bahkan seandainya memang hampir semua sisi hidup kita sedih, pasti juga akan lewat kok. Ndak mungkin sedih terus. Mesti nanti masa itu akan ganti-ganti. Tidak ada kok monoton, senang terus, sedih terus. Bahkan seandainya, enggak Pak, lama saya sedih terus. Itu pun nanti intensitasnya beda. Sedih di serangan pertama dengan sedih lama-lama ya. Lama-lama sedih itu kan jadi biasa. Nah, iya kan? Kamu lama-lama jomblo itu kan biasa, lama-lama biasa Pak. Jadi justru enggak ada yang... Kesenangan juga begitu. Seneng kan? Tidak mungkin seneng terus. Seandainya memang seneng terus hidupmu, tapi rasa senengnya kan intensitasnya turun. Jadi main game lah kamu, menang. Kan kamu seneng. Menang terus ternyata Pak. Itu kan harusnya seneng terus. Tapi kan enggak. Begitu menang terus, begitu menang selanjutnya kan kamu biasa. Biasa Pak, ya menang. Kemarin-kemarin juga menang. Dulu juga menang. Jadi enggak excited. Itu kayak mahasiswa mulai semester 1 nilainya A terus. Itu kan semester pertama dia dapat nilai A, itu kan senengnya luar biasa. Sekarang semester 7 dia dapat nilai A, dia tidak kaget lagi. Nilaiku A ya, biasa. Oh. Padahal temennya dapat nilai C+ saja sujud syukur. Dia dapat A biasa. Nah ini intensitas. Makanya kata Sokrates, sudahlah, tidak usah terlalu heboh dengan situasi batinmu. Nanti juga akan berlalu. Apapun itu, senang atau sedih. Kalau yang terakhir ini mirip dengan yang tadi. Rahasia kebahagiaan itu tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kemampuan untuk menikmati yang sedikit. Ayo latihan menikmati yang kita miliki sekarang. Yang itu mungkin menurut kita masih sedikit. Sehingga kita jadi tangguh. Besok kalau dapat lebih banyak, alhamdulillah. Wong sedikit saja kita bisa bersyukur, apalagi dapat banyak. Nah, ini kuncinya kebahagiaan. Jadi tidak pada ambisi untuk memperoleh lebih banyak, tapi kemampuan kita untuk mensyukuri yang sedikit. Ini sama dengan tadi. Baik, masih ada lagi beberapa tentang kebajikan dan kebijaksanaan. Kata Sokrates, umat manusia ini ada dua jenis orang, yaitu orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bijaksana tahu dirinya bodoh, orang bodoh itu yang mengira dirinya bijaksana. Jadi ini kebalikannya, ini semacam hukum kontradiksi. Begitu kamu merasa pintar, saat itu juga kamu bodoh. Tapi orang yang sadar bahwa dia bodoh, saat itu dia pintar. Karena berarti setelah ini dia akan belajar. Ini kebalikannya. Baik, jadi kalian ya kalau di level kesadaran, sadarilah bahwa masih sangat banyak hal yang kita belum tahu, maka kesadaran kita adalah kesadaran belum tahu dan ingin tahu. Sokrates juga bilang kebajikan tidak datang dari kekayaan, tetapi kekayaan dan segala hal yang lain yang dimiliki manusia berasal dari kebajikan. Jadi yang tadi kehormatan, kemudian kesenangan, tolong jangan jadi tujuan. Tujuan kita adalah kebajikan, kebijaksanaan. Itu saja tujuan kita. Loh Pak, lah gimana kita hidup butuh harta, kita hidup butuh kehormatan juga. Kalau kita menetapi dua ini, di antara efek dari kebajikan dan kebijaksanaan itu kesenangan dan kehormatan. Jadi akan jadi efeknya. Tapi kalau kalian hanya mengejar kesenangan saja,
mengejar pengakuan orang saja, ya kebijaksanaan dan kebajikan tidak akan ikut. Karena misalnya kamu mengejar pengakuannya orang, kebaikanmu kan hanya kebaikan pencitraan. Tidak bisa disebut kebajikan. Misalnya kamu mengejar harta, ya kebaikanmu kan dalam rangka dapat reward harta. Belum bisa disebut kebajikan karena ikhlasnya kurang. Maka dibalik rumusnya, kebajikan dan kebijaksanaannya dulu dijalankan. Di antara efeknya nanti kesenangan dan pengakuan orang. Kalau kita melakukan kebajikan ikhlas lillahi ta'ala, otomatis orang ngakui kita kok. Kita tidak usah minta, akan diakui. Dan kita juga akan senang. Nah, itu rumus kedua. Nah, ini juga pesan dari Sokrates. Kalau engkau menginginkan kebaikan, segera laksanakan bahkan sebelum engkau mampu. Tetapi jika engkau menginginkan kejelekan, segeralah hardik jiwamu karena telah menginginkannya. Ini hubungannya dengan keberanian tadi. Jadi, begitu ada niat baik, ayo segera diwujudkan. Jangan ditunda, jangan ditawar, jangan cari alasan. Niat baik yang muncul di hati kita, di pikiran kita, itu kalau pakai bahasa agama itu kan sebenarnya bagian dari ilham, bagian dari pancaran cahaya dari Allah. Itu mungkin doa kita dikabulkan. Ihdinas siratal mustaqim, sama Allah yo ini ada jalan lurus. Muncul keinginan untuk melakukan kebaikan. Itu kalau kita tawar, kita tunda, kita cari alasan untuk tidak melakukan, ya mungkin lama-lama yang ngasih jalan malas ngasih lagi. Maka begitu punya niat baik, siapapun kalian, teman-teman, tentang apapun segera dieksekusi. Ya tentu saja semampu kita. Makanya tadi bahkan sebelum mampu, itu maksudnya semampu kita, ayo dijalankan. Kuatnya baru 10%-nya ya tidak apa-apa. Tapi kan paling tidak kita mengikuti petunjuk kebaikan itu yang oleh Allah dilimpahkan langsung dalam diri kita. Baik, ini yo silahkan direnungi nanti. Karena saya melihat teman-teman hari ini kan sering itu kan menunda-nunda barang baik. Nanti sajalah Pak, besok sajalah Pak, masih ada waktu Pak. Nah, kebiasaan seperti ini ayo diperangi sekarang. Kalau itu kebaikan, lebih cepat, lebih baik. Nah, kalau untuk keburukan sebaliknya, begitu muncul niat buruk, segera bersihkan. Istilahnya Sokrates, hardiklah dirimu. Kok bisa mikir kayak gitu? Nah, itu segera keluarkan. Kok pikiranmu tiba-tiba ngeres ya, segera bersihkan. Kok iso-isone membayangkan yang begitu-begitu. Jangan dibiarkan terlalu lama. Kotoran itu kalau terlalu lama membersihkannya susah. Pikiran buruk, keinginan buruk, itu kalau masuk di dalam diri kita terlalu lama, selain membersihkannya susah, akan mengotori yang lain. Jadi ya mungkin membuat ini instalasi dalam dirimu konslet sudah. Pikiranmu ngeres tadi, itu akhirnya kan terus kamu kemana-mana, ya lihatnya ngeres sudah. Kacamatamu kacamata ngeres, kacamata buram. Maka begitu ada keinginan buruk, cita-cita buruk, pikiran buruk, cepat-cepat dibersihkan. Ya manusia memang alamiah saja kadang-kadang mikirnya aneh-aneh, jelek-jelek, tapi jangan dibiarkan. Bersihkan secara sengaja. Tidak boleh aku mikir gini, opo sih ini mikir kok aneh-aneh. Bersihkan. Nah, ini dawuhnya Sokrates ya. Ini bukan sufi siapa. Jadi level seorang filosof. Terakhir, ini hubungannya dengan kebaikan dengan sesama tadi. Kata Sokrates, bersikaplah baik kepada semua orang yang engkau temui, karena setiap orang punya pertempurannya sendiri. Jadi
Jangan menganggap dirimu paling malang, jangan menganggap dirimu paling layak dikasihani, jangan nuntut orang ini itu. Setiap orang punya peperangannya sendiri. Maka hargai setiap orang. Kadang-kadang ada orang yang kelakuannya kok tidak cocok dengan keinginan kita, dengan visi kita, dengan pikiran kita. Ya mungkin masalah yang dia hadapi berbeda. Kok ada orang sebegitu tersinggungannya? Mungkin dia punya peperangannya sendiri. Kok ada orang pemarah sekali? Kok ada orang... Ya setiap orang, kata Sokrates, punya pertempurannya sendiri. Hargai setiap orang. Jangan hanya melihat dengan kacamata kita. Kacamata kita tidak selalu cocok dengan